Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat sekalian, Shalom. Selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara yang telah hadir untuk mengikuti kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo pada hari ini. Jika di antara Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo ini, kami mohon kesediaannya untuk berdiri. Tidak ada, terima kasih. Warta lisan Minggu 26 April 2026 sebagai berikut. Kebaktian hari ini GKI Wonosobo dilayani oleh Pendeta Ubaja Nathanael. Bakal Jemaat Winongsari dan Kesenet dilayani oleh Penatua Medarman Sebua. Bakal Jemaat Tanjung Anom dan Genting Sari dilayani oleh Penatua Elisabeth Nani Kadarwati. Persembahan hari ini, kantong merah untuk gereja, kantong biru untuk dana sekolah Kristen. Jika Tuhan menghendaki dan bila tidak ada surat keberatan sah dari anggota jemaat, maka pada hari Sabtu 9 Mei 2026 pukul 9 WIB di Gereja Metodis Indonesia Getsemani Pulau Pandan Labuan Batu akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah oleh Pendeta Rusman Dompak Sibarani antara Saudari Rizky Paulina, putri Bapak Lasman, Ibu Rusmawati Simarmata, dengan Saudara Untung Poso Rifanto Pasaribu, putra Bapak Parulian Pasaribu, Ibu Erida Borusi Hombing. Yang keempat, mengharap kehadiran Badan Pelayanan Jemaat, Komisi Anak, Komisi Muda, Komisi Dewasa, Kul Simeon Hana, Persekutuan Naomi, Tim Ibadah Malam, KPK Arimatea, Posyandu Arpuskol YBK Wonosobo dan Tim Diakonia, serta BPBJ Winongsari, Tanjung Anom, Kesenet, dan Genting Sari dalam persidangan Majelis Jemaat diperluas pada hari Kamis 30 April 2026 pukul 17.30 di GKI Wonosobo dengan materi laporan kehidupan jemaat tahun 2025. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca dalam warta cetak yang tersedia di dekat pintu masuk gereja atau elektronik warta. Begitu besar kasih Allah kepada kita, syukur kepadanya yang mengaruniakan hidup kepada kita. Dengan bangkit berdiri, marilah kita puji dan sembah Dia, Sang Gembala Agung yang mengasihi kita, domba-dombanya. Nyanyian baru bagi Allah Pencipta
Pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Sang Gembala Agung yang mengasihi, memberi hidup, dan yang menyatakan keselamatan kepada kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah kutipan indah yang dapat menjadi penghantar untuk ibadah kita saat ini. Demikian bunyinya: Tuhan tidak akan mengubah dunia ini untukmu, tetapi Ia mengubahmu agar engkau bisa mengubah dunia. Sebesar atau sedikit apapun perubahan kita, percayalah bila itu dikerjakan dalam Tuhan, maka akan menjadi berkat baik bagi diri kita maupun bagi orang yang ada di sekitar kita. Yang perlu kita pahami bahwa perubahan yang diminta Allah bukan sesuatu yang membuat kita kehilangan jati diri. Justru melalui perubahan itulah kita dapat hidup sesuai jati diri kita yang sejati, yaitu sebagai anak-anak Allah. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita di dalam doa. Mari berdoa. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, kami ingin mengaku dosa di hadapan-Mu. Ketika kami menjalani kehidupan kami,
Terkadang kami masih bertahan dalam kesalahan yang sama. Meskipun kami sudah menyadari dan kami sudah merayakan Kristus yang bangkit untuk menebus dosa kami, tapi kami masih belum mau beranjak dari dosa dan kekelaman hidup kami. Kami masih lebih sering mendengarkan suara yang bukan dari Tuhan, dan kami mengabaikan suara Tuhan. Tuhan, ampunilah kami, tolonglah kami agar kami dapat memperbaiki hidup, dan kiranya Tuhan juga memampukan kami sebagai gereja untuk dapat menyatakan suara Tuhan dan pembaruan bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, berita anugerah dari Tuhan bagi kita diambil berdasarkan surat Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 yang berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus,
Sungguh layak kita bersyukur kepada Allah atas kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebelum kita mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita dan penuntun di dalam kehidupan kami. Firman yang membuka mata kami,
bahwa hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, firman itu akan kami dengarkan, kami renungkan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa menerima firman Tuhan dengan kerendahan hati, dengan ketulusan, sehingga firman itu bisa kami hayati, kami ingat, dan tidak hanya sekedar kami dengar, tapi Roh Kudus-Mu yang menolong kami sehingga kami dapat menghidupi firman tersebut di dalam diri kami nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam pengajaran dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan.
hatiku di hadapan lawanku. Kau Tuhan adalah Gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Kebajikan dan kemurahan akan mengikutiku, dan ku kan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kau Tuhan adalah Gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus 2 ayat 19 sampai yang ke-25. 1 Petrus 2 ayat yang ke-19. Sebab adalah anugerah jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan secara tidak adil. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu sabar menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu sabar menderita, hal itu adalah anugerah di hadapan Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 10 dimulai dari ayat pertama. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Namun siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Namun seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka,
Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Karena itu Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan, dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa apa itu? Luar biasa baik, puji Tuhan. Bagaimana perasaannya hari ini Bapak Ibu? Senang? Kenapa hari ini senang? Karena ke gereja, kata Bu Samin, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini tema kita adalah diubahkan oleh kasih karunia. Kita akan bersama-sama melihat apa perubahan yang dimaksud dan juga bagaimana caranya kita bisa tetap hidup di dalam Kristus. Dan kalau kita sudah diselamatkan, lalu apa yang harus kita perbuat? Nah, itulah yang mau sama-sama kita renungkan hari ini. Dan yang paling penting juga dari dalam perenungan kita hari ini, kita akan belajar bersama tentang sebuah pemahaman bahwa kasih karunia, yaitu keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, yang dinyatakan oleh Tuhan, bukanlah keselamatan yang ada di ujung jalan, tapi ada kasih karunia itu telah ada sejak Kristus dibangkitkan, lalu saat sekarang kita hidup di dunia ini, dan sampai selama-lamanya keselamatan itu akan tetap ada. Nah, dari firman-firman itulah kita mau belajar bersama. Lalu kalau kita sudah diselamatkan, yang kita perbuat apa nih? Nah, kita akan melihat satu persatu dari bacaan kita hari ini ya Bapak Ibu. Kalau kita melihat yang pertama tadi dari Kisah Para Rasul, apa yang kita lihat? Yang kita lihat dalam Kisah Para Rasul ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada jemaat mula-mula, di mana mereka menerima pencurahan roh dan ada transformasi yang terjadi di dalam kehidupan mereka, khususnya di dalam persekutuan. Bapak Ibu, tadinya orang-orang pada saat itu sangat-sangat menjunjung tinggi kesalehan pribadi. Pokoknya diri sendiri harus terlihat agama sekali, harus terlihat saleh sekali. Diri sendiri harus menjalankan ritual agama sebaik-baiknya supaya bisa masuk surga. Tapi yang terjadi ketika Roh Kudus tercurah di atas para murid dan juga orang-orang percaya yang pada saat itu berkumpul, apa yang terjadi dengan mereka? Yang terjadi dengan mereka adalah sebuah perubahan paradigma. Dari yang tadinya berpikir untuk diri sendiri, lalu berpikir untuk komunitas, berpikir untuk persekutuan. Mereka bertekun dalam pengajaran, mereka memecah-mecahkan roti bersama, berdoa bersama, dan saling berbagi.
Jadi ketika Roh Kudus itu hadir, hidup mereka diubahkan menjadi pribadi yang tidak lagi egois memikirkan keselamatan diri sendiri, tapi mereka mengalami perubahan. Dan hal lain yang cukup berubah adalah jemaat mula-mula memiliki kesadaran untuk bisa menyebarkan berita tentang keselamatan itu dimanapun mereka berada. Jadi komunitas ini diubahkan. Begitu juga dengan gereja pada saat ini, Bapak Ibu. Gereja bukan hanya tempat berkumpul ketika hari Minggu atau ada acara-acara gerejawi. Gereja adalah komunitas dari siapa? Orang-orang biasa. Kita semua orang-orang biasa. Tapi kita adalah orang biasa yang diubah bersama-sama untuk siap memancarkan kasih Allah. Itulah gunanya gereja. Kalau kita keluar dari sini tapi nggak ada perubahan dalam diri kita, percuma Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya ketika kita berkumpul di tempat ini, kita bernyanyi bersama, memuji Tuhan bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Setelah kita keluar dari tempat ini, tapi tidak ada perubahan yang kita buat bagi dunia ini, ibadah itu sama dengan percuma Bapak Ibu. Dan itulah yang jarang kita sadari, bahwa kita hadir, kita bergereja di tempat ini sebagai sebuah komunitas umat yang diselamatkan oleh Tuhan. Sudahkah kita menyadari bahwa kita ini adalah komunitas? Harusnya kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah komunitas, kita mengikuti seperti apa yang terjadi dalam kisah para rasul tadi. Bertekun bersama dalam ajaran yang benar, berdoa bersama, memecah-mecahkan roti atau berbagi bersama. Itu yang harusnya kita sadari. Tapi kadang di gereja justru yang terjadi sebaliknya. Yang terjadi apa? Saling menjatuhkan, saling menjelekkan, sehingga yang dimunculkan adalah pribadi. Kembali lagi, pribadi yang ditonjolkan. Berarti apa? Percuma ke gereja kalau kayak gitu. Nah, inilah yang perlu kita sadari. Perubahan secara komunal, perubahan dari dalam ini, di mana ketika kita keluar kita siap untuk membawa perubahan bagi dunia. Lalu ya kalau kita baca dari Mazmur, apa yang disampaikan oleh pemazmur? Pemazmur menyatakan atau menggambarkan bahwa Allah itu sama seperti gembala yang berjalan bersama menemani di dalam lembah kekelaman. Dari yang tadinya takut menjadi berani. Berani karena apa? Dia percaya bahwa ada Allah yang menyertai. Ini adalah sebuah, kembali lagi tentang perubahan hidup Bapak Ibu. Perubahan hidup yang terjadi ketika kita percaya kepada Allah. Ketika kita percaya kepada Allah, siapa yang berubah? Diri kita. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Aku tak akan kekurangan. Aku dibawa menuju air yang sejuk, rumput yang hijau. Bahkan sekalipun ada di dalam lembah kekelaman, aku tetap dipelihara oleh Tuhan. Artinya apa ini? Pemazmur mengalami perubahan hidup dari yang tadinya takut menjadi berani. Dia bisa berani karena dia berserah. Dan ini juga yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita mendoakan segala macam pergumulan, permasalahan tentang kesulitan hidup kita saat ini, apa yang harusnya kita sadari? Yang harusnya kita sadari adalah bukan masalahnya yang berubah, bukan keadaannya yang tiba-tiba berubah, tapi kitanya yang diubahkan oleh Tuhan menjadi berani melewati lembah kekelaman itu. Ketika sekarang kita diperhadapkan dengan berbagai macam isu sosial, kita diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan pribadi,
Sebagai contoh, harga-harga sekarang semakin naik, misalnya harga plastik naik, harga bahan pokok naik, harga ini itu naik. Terus kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, harga-harga semua naik. Tuhan tolong saya supaya bisa bertahan di tengah segala macam kenaikan harga ini. Yang terjadi apa? Apakah Tuhan tiba-tiba mengubah harga plastik langsung jadi murah? Tiba-tiba harga bensin langsung mendapat subsidi besar-besaran dari pemerintah langsung turun? Kan enggak, Bapak Ibu. Yang Tuhan lakukan apa? Di tengah kesulitan hidup saat ini, Tuhan memberikan pertolongan dan berjalan bersama dengan kita sehingga kita mampu melewati masa-masa sulit ini. Itulah yang Tuhan kerjakan. Sama seperti yang Tuhan kerjakan bagi pemazmur. Berjalan bersama pemazmur ini melewati lembah kekelaman menuju sumber air yang sejuk. Selalu ada pertolongan dari Tuhan. Nah, itu yang dilakukan. Jadi kalau yang tadi pertama, Kisah Para Rasul, perubahan secara komunal. Di Mazmur tadi, perubahan secara pribadi. Dan kalau kita melihat bacaan kita yang selanjutnya dari surat Rasul Petrus, apa yang disampaikan oleh Petrus? Yang disampaikan oleh Petrus adalah tentang penguatan. Kalau sudah diubah, sekarang dikuatkan nih. Bagaimana caranya Rasul Petrus menguatkan? Jadi pada saat itu Bapak Ibu, yang terjadi adalah ketika Rasul Petrus menyebarkan suratnya, menyebarkan penggembalaannya, menjalankan tugas penginjilannya, dia menjalankan tugas di daerah-daerah yang seringkali dipenuhi oleh para pengikut Kristus yang harus dipaksa tunduk dengan ketidakadilan. Beberapa daerah di Asia, Kapadokia dan lain sebagainya. Yang dihadapi oleh jemaat pada saat itu adalah ketidakadilan, persekusi. Karena apa? Mereka nggak mau menyembah kaisar. Mereka nggak mau mengikuti kewajiban-kewajiban yang dibuat oleh kaisar. Karena apa? Mengikuti kaisar sama seperti harus menyembah berhala. Mereka lebih memilih untuk mengikut Kristus. Dan karena keputusan itu, maka mereka mendapat ketidakadilan. Mereka dipersekusi. Mereka bahkan dianggap sebagai budak, sebagai barang, rakyat kelas bawah, strata sosialnya di bawah rata-rata. Bagaimana Rasul Petrus menguatkan iman mereka supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan? Rasul Petrus mengatakan atau memberikan contoh dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika dia disakiti, dia mengampuni. Ketika dihina, dia tidak mencaci maki. Dan itulah yang harus dilakukan oleh pengikut Kristus pada saat itu. Tidak larut dalam keadaan, tidak terpancing dalam keadaan, dan mereka percaya bahwa Kristus ada bersama-sama dengan mereka. Petrus mengatakan Kristus itu sudah terlebih dahulu disalibkan. Dia bangkit dan menyatakan keselamatan bagi kita. Kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah dibebaskan dari dosa, pasti juga akan dipelihara oleh Yesus ketika masa-masa sulit. Nah, itu penguatan yang diberikan oleh Rasul Petrus. Dan juga Petrus mengajak umat untuk melihat hasil akhirnya. Nanti apa yang didapatkan ketika umat mau bertahan dalam kesesakan? Yaitu mereka bisa menjadi kesaksian yang hidup. Mereka bisa melihat keselamatan yang sesungguhnya. Apakah ini hal yang mudah? Bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Karena kita seringkali dibisingkan oleh suara dunia yang menggoda kita untuk larut dalam dosa. Dan untuk hidup mengikut suara Tuhan itu susah. Coba sekarang kita bayangkan ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu disakiti, apa yang akan dilakukan? Tentu pertama kesel dulu.
Habis itu berusaha bagaimana caranya supaya dia lebih sakit dari saya. Wah. Bagaimana caranya menyakiti dengan lebih sakit lagi. Itu yang terjadi. Membalas. Tapi Petrus bilang apa? Apa bedanya kita dengan orang jahat kalau kita sama-sama berbuat jahat? Nggak ada bedanya Bapak Ibu. Sama. Tapi kalau kita mau bertahan dalam kesesakan, maka disitulah kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Sama tuh seperti apa yang disampaikan oleh pemazmur, bertahan dalam lembah kekelaman dan disitulah kita merasakan dan melihat pertolongan Tuhan yang nyata. Dan ketika kita mau bertahan, disitulah hidup kita akan selalu diubahkan oleh Tuhan. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan lebih kuat lagi? Di sini kita melihat pesan yang utama dari renungan kita hari ini. Ketika Yesus mengatakan, "Akulah pintu." Itu yang Yesus katakan, "Akulah pintu." Artinya apa? Bapak Ibu kalau melihat tempat menggembalakan domba pada saat itu, domba-domba itu digembalakan di sebuah padang yang luas. Lalu ketika malam hari mereka akan dimasukkan ke dalam sebuah tempat, dan tempat itu adalah tempat terbuka sebenarnya, tapi dikelilingi tembok batu. Tembok batu itu dibuat oleh sang gembala, menyusun satu persatu batu sampai menjadi tembok, supaya dombanya ini nggak kena angin, supaya tidak ada hewan buas yang masuk, pencuri yang tiba-tiba mencuri. Dan gimana caranya si gembala menjaga dombanya? Dia duduk, dia tinggal di pintu. Supaya apa? Supaya tidak ada domba yang keluar dan tersesat. Itu dari dalam. Kalau dari luar supaya apa? Supaya tidak ada bahaya atau serigala yang masuk. Dan Yesus mengatakan dia bukan hanya bertindak sebagai gembala itu, tapi dialah pintu itu sendiri. Tidak ada yang bisa selamat kalau tidak melalui dia. Yesus mengatakan, "Akulah pintu." Yesus kembali menegaskan lagi, "Akulah pintu." Di dalam dia terdapat keselamatan dan perlindungan hidup. Seperti tadi apa yang disampaikan oleh Petrus. Petrus mengatakan jangan mengikuti dunia, tapi dengarkanlah Tuhan, ikutilah contoh dari Tuhan Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh atau yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan tentang pencuri. Pencuri itu datang untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Lalu yang dimaksud pencuri dalam kehidupan kita saat ini apa itu yang dimaksud pencuri? Yang dimaksud pencuri masa kini adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Kesombongan, kebencian, nilai-nilai duniawi. Itulah pencuri yang kadang mengambil kita keluar dari keselamatan yang ada dalam Kristus. Tapi gimana caranya supaya kita bisa tetap selamat? Yang kita dengarkan itu ya sang gembala. Yang kita ikuti siapa? Ya sang gembala itu. Karena apa? Karena gembala mengenal domba-dombanya. Di sini bahkan Tuhan Yesus mengatakan satu persatu si gembala ini tahu siapa nama dombanya. Padahal Bapak Ibu pernah lihat domba ya? Kalau Bapak Ibu melihat domba gitu lagi ada di pasar hewan ternak gitu melihat domba, kalau orang awam gitu kan melihatnya sama-sama aja toh bentuknya. Bapak Ibu pernah nonton Shaun the Sheep nggak? Nah ini anak-anak mungkin pernah nonton nih Shaun the Sheep. Kalau ngelihat Shaun the Sheep, kalau baru sekali nonton itu bingung. Karena apa? Dombanya sama semua. Itu. Suaranya sama semua. Tapi yang namanya gembala, meskipun dombanya ini nggak ditandain, nggak dikasih ciri khusus, dia tahu oh ini domba saya. Dan si domba itu begitu dipanggil namanya tahu. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Karena Tuhan Yesus itu ingin menyampaikan bahwa dia mengenal kita dengan begitu dalamnya. Dia tahu siapa kita.
Dia mengasihi kita, Dia menyelamatkan kita. Dan ketika kita sadar bahwa kita diselamatkan, kita dilindungi, kita dijaga oleh Sang Gembala Agung, apa yang harus kita lakukan? Mengubah hidup kita menjadi domba-domba yang mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan, mengikuti apa yang menjadi suara Tuhan, dan mengubah hidup kita menjadi hidup yang bernilai di dalam Tuhan. Lalu kita bicara tentang kehidupan kita sekarang. Tadi kita sudah belajar tentang perubahan komunal, perubahan secara individu, bagaimana caranya supaya kita kuat di dalam situasi sulit, dan bagaimana kita tahu bahwa Kristus begitu mengasihi kita. Sekarang waktunya kita membawa perubahan itu ke dunia nyata. Dalam semua lingkup kehidupan kita, dalam keluarga, sudah belum kita berubah? Di dalam pekerjaan, sudah belum kita berubah? Relasi sosial, bahkan dalam gereja atau sebagai gereja, sudah belum kita berubah? Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka apa perubahan hidup kita sekarang, Bapak Ibu? Apa perubahan yang sudah dilakukan oleh gereja? Atau jangan-jangan kita sampai sekarang masih terlalu sibuk dengan diri kita sendiri, terlalu sibuk dengan ego kita sendiri, sampai kita lupa bahwa dunia sudah semakin berkembang. Coba bayangkan Bapak Ibu, anak-anak muda sekarang sudah lebih canggih dari kita. Kenapa? Bapak Ibu, ada yang tahu permainan Roblox? Di dalam Roblox itu anak-anak muda itu bikin gereja, Bapak Ibu. Ada yang pernah ke gereja Roblox? Nah, kalau Bapak Ibu tahu, di Roblox itu bikin gereja. Artinya apa? Sudah secanggih itu, dan gereja berarti harus memikirkan tentang perubahan apa nih yang harus kita lakukan. Banyak gereja di sekitar kita sudah memikirkan, oke, kita mau berubah, kita mau mengembangkan pelayanan kita menjadi pelayanan yang digital, menjadi pelayanan yang kekinian, menjadi pelayanan yang relevan. Nah, kita sudah belum berubah menuju arah itu. Atau jangan-jangan kita masih sibuk mikirin diri kita sendiri, masih sibuk ngomongin orang di dalam. Ini gimana sih orang ini, itu pelayanannya begitu, kok ini orang ini begini. Masih sibuk menjelekkan diri sendiri, masih sibuk ngomongin orang jemaat sendiri. Itu berarti belum ada perubahan. Jangan bangga kalau belum berubah. Gereja-gereja di dunia sekarang sudah semakin berkembang, kita masih di situ-situ aja. Jadi sadarlah wahai manusia ya. Keselamatan itu sudah terjadi ketika Kristus bangkit. Sekarang kita sudah diselamatkan, dan sampai kapanpun kita diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, mari kita berubah karena kita sudah diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Jangan berhenti pada satu titik perubahan, tapi kalau kita sudah diselamatkan, maka kita harus terus berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Gimana caranya supaya kita bisa bertahan di tengah dunia yang tidak baik-baik saja, supaya kita bisa terus membawa perubahan baik bagi diri sendiri maupun bagi dunia ini? Kita ingat kembali Bapak Ibu tentang perkataan Yesus, akulah pintu. Dan ketika kita ada di dalam Yesus, maka kita akan bisa menemukan kehidupan yang selalu diperbarui. Jadi bukalah hati kita, dengarkan suaranya sama seperti para domba mendengarkan Sang Gembala, dan berilah diri untuk mau diubahkan oleh kasih karunia Tuhan. Jangan bebal, jangan bandel, tapi bukalah diri kita, karena Kristus sekarang ingin mengubah kita. Dan nanti ketika kita keluar dari tempat ini, bawalah perubahan itu, dan jadikanlah dunia semakin indah karena perubahan yang kita bawa dari dalam keluar. Jadi selamat berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Bertahanlah dalam Kristus, percayalah Kristus memberi pertolongan. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Ajar kami agar kami bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, selalu belajar untuk memperbaiki diri dan bertahan di dalam setiap kondisi. Karena kami yakin, kami percaya dan kami tahu bahwa Engkau adalah Sang Gembala Agung yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau lebih tahu siapa kami, dan tolonglah kami agar kami dapat selalu mengikuti suara-Mu, mengikuti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami GKI Wonosobo. Kiranya Tuhan menyertai pelayanan dari gereja ini, Tuhan yang menolong agar gereja ini bisa berdampak bagi dunia. Untuk program-program, rencana-rencana kegiatan, Tuhan juga yang menyertai dan mencukupkan akan segala sesuatunya. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah berbagai macam isu-isu sosial, ketidakadilan, atau mungkin berita-berita yang kadang mengganggu hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, tolonglah bangsa ini agar bangsa ini bisa pulih. Para pemimpin kami Engkau berikan hikmat sehingga setiap kebijakan dan keputusan bisa membawa dampak yang baik untuk masyarakat. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami atau setiap kami yang saat ini tengah bergumul karena sakit penyakit. Terkhusus kami berdoa untuk Ibu Betty yang akan menjalani operasi. Kami berdoa untuk Oma Kwelan Ing yang sedang dalam kondisi lemah pada saat ini. Kami juga berdoa untuk Pak Bambang di dalam kondisinya, dan saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberikan pengobatan yang terbaik. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kami yang saat ini tengah bergumul menghadapi permasalahan hidup yang mungkin membuat kami jauh dari Tuhan, membuat kami tidak tahu arah hidup ini. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang merindukan pemulihan, pendamaian, pemulihan relasi antara anggota keluarga. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan. Karena kami yakin Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan kami kuat karena Engkau berjalan bersama dengan kami melewati lembah kekelaman. Tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, diri kami ke hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersyukurlah karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Mari ungkapkan syukur dengan membawa persembahan di hadirat-Nya. Mari landasi persembahan kita dari 2 Korintus
ayat 7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita dasari dengan nyanyian PKJ 148, bait pertama sampai ketiga, bait ketiga setelah kantong kolektor diedarkan. Kita sekali hati untuk kita bawa dalam doa. Ya Allah Bapa Surga, sungguh kami bersyukur Tuhan pada kesempatan siang hari ini kami bersama-sama boleh hadir hadirat-Mu Tuhan untuk membawa persembahan yang telah kami kumpulkan pada saat ini. Biarlah setiap persembahan yang Tuhan berikan dan kami serahkan pada saat ini, Tuhan berkati dan Tuhan sucikan sehingga persembahan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, dari dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersyukurlah atas kasih karunia yang Tuhan anugerahkan dan kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus, nyatakanlah perubahan nyata, wartakan bahwa hidup saudara dalam Kristus adalah anugerah. Terpujilah Tuhan Allah kita. Pergilah dalam sukacita, ingatlah sabda Tuhan, jalani hidup yang terus terarah kepada Tuhan, bersyukurlah senantiasa atas kasih karunia-Nya, dan kini pergi serta terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa senantiasa memelihara, menopang, dan memberi kekuatan bagi saudara. Kasih karunia Kristus memampukan kita bersyukur dan berkomitmen untuk menyatakan perubahan. Roh Kudus senantiasa menguatkan, mendorong, meneguhkan, dan menghibur kita di dalam komitmen perubahan yang kita nyatakan. Allah Trinita senantiasa memberi berkat kepada kita mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Amin.